Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang dirahmati oleh Allah, kepada para pemirsa yang menonton dari YouTube yang dirahmati oleh Allah, kepada teman-temanku santri yang senasib seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan mengenai peranan santri dalam agama, bangsa dan negara. Wahai teman-temanku santri senasib seperjuangan, apakah kita sebagai seorang santri memiliki peranan dalam agama, bangsa dan negara? Jawabannya jelas. Karena ingatlah wahai teman-temanku, bahwasanya kita adalah generasi penerus bangsa. Sebagaimana dalam sebuah makalah dikatakan, Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah generasi penerus di masa yang akan datang. Artinya kita sebagai seorang santri nantinya akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita di era sekarang. Baik itu menggantikan sebagai menteri, sebagai peranan legislatif, atau bahkan menggantikan Bapak Jokowi yaitu sebagai presiden. Mas-mas, mbak-mbak santri, ketahuilah, ternyata kita itu adalah yang nantinya akan menentukan kebijakan-kebijakan agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam sebuah makalah lain dikatakan, inna fi yadi subhanil amrul ummah wa fi aqdamihim hayatah. Jadi di tangan pemudalah urusan umat, dan di bawah telapak kaki pemudalah kehidupan umat. Maka kita sebagai seorang santri yang adalah nantinya akan menentukan maju dan mundurnya, hancur dan makmurnya sebuah agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Begitulah dasarnya peranan santri dalam agama, bangsa dan negara. Sebab apa? Sebab agama, bangsa dan negara itu tidak akan bisa makmur, jaya dan tentram apabila tanpa peranan santri. Loh, mengapa begitu? Karena Rasulullah SAW bersabda, qiyamud dunya bi arba'ati asyam. Jadi tegaknya dunia itu tergantung pada 4 perkara. Lambat ini apa saja? Yang pertama yaitu bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya ulama. Yang kedua bil adlil umara, yaitu adilnya pemerintah atau pemimpin. Yang ketiga bisa khawatil alni, yaitu dermawannya orang-orang kaya. Yang terakhir yaitu bidu'a il fuqara, yaitu dengan doa-doanya para orang-orang kafir. Maka dengan hadis tersebut jelas bahwa peranan santri itu sangat besar. Karena apa? Karena sebuah agama, bangsa dan negara itu tidak akan bisa makmur, bisa jaya, bisa tentram, adem ayem loh cinawe tanpa ilmunya para ulama. Dan lalu siapa pengganti ulama-ulama di masa yang akan datang? Tidak lain dan tidak bukan adalah santri yang menuntut ilmu di masa sekarang. Lalu mengapa untuk membentuk sebuah negara yang tentram, negara yang makmur, itu dibutuhkan peranan ilmunya ulama? Karena Rasulullah SAW bersabda, laulal ulama an-nasu kal bahaim, yaitu tanpa ulama manusia bagaikan hewan.
Kalau manusia ataupun masyarakat moralnya sudah bagaikan hewan, akhlaknya bagian hewan, hidupnya bagian hewan tanpa ada yang mengatur, maka tinggal tunggulah. Tunggulah hancurnya sebuah agama, bangsa dan negara, bahkan dunia. Oleh karena itu, kita sebagai santri harus betul-betul bisa menggantikan ulama di masa yang akan datang. Maka santri itu harus menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan agama, bangsa dan negara, dapat mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu, pengetahuan, perkembangan teknologi, dan mampu memanfaatkannya dengan baik untuk menciarkan atau untuk memajukan agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus memiliki ide-ide yang brilian, ide-ide yang supaya kita bagaimana cara negara kita maju, bagaimana agama kita bisa berkembang dengan baik dan benar. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan generasi santri yang cerdas? Tentu saja kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar dengan giat dan pantang menyerah. Namun pada zaman sekarang itu sangat susah untuk tekun, untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena banyaknya penyalahgunaan ilmu pengetahuan, para banyaknya penyalahgunaan teknologi, dan karena sifat malasnya pemuda-pemuda sekarang yang nantinya akan menjerumuskan kepada hal yang buruk di masa depan. Sebab akhir-akhir ini saya melihat, saya prihatin, banyak pemuda yang senangnya duduk-duduk di pinggir jalan, pegangannya botol mabuk-mabukan, dan atau pegangannya gitar, nyanyi-nyanyian. Yo nek nyanyian enak, wong yo kadang orang kena. Ataupun pegangannya HP semalam nutup untuk game-gamean. Seakan-akan mereka tidak memiliki masa depan. Nah, kalau pemudanya saja sudah seperti ini, maka bagaimanakah nasib agama, bangsa dan negara di masa yang akan datang? Oleh karena itu, terakhir pesan saya, kita sebagai kaum muda, kita sebagai seorang santri harus menyingkirkan lengan tangan kita. Untuk apa? Untuk belajar dengan giat, untuk mengaji yang sungguh-sungguh, membagusi akhlakul karimah kita kaum muda. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi harapan agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.